وأصحابي أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Taib. Insya Allah hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita ya. Di halaman ini nahwu ya Kak ya? Subhanallah, ini kenapa jadi Ini iya bahas Ustazah, hari ini halaman 64 Ustazah. Kemarin kita sampai yang di grafik yang halaman 63 yang i'rab fi'il terakhir. oh, iya 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 iya. Nah nah itu kalau Rabu itu mikirnya ini, DL gitu, padahal DL itu udah Senin kemarin ya. Ah, sip. Mmm, 63 ya? Ke 63, 6. Mmm. Iya, kemarin kan terakhir kita 63, mungkin mau dilatih lagi Ustazah sebelum Iya, kemarin terakhir kita ada di posisi 63, posisi 63 di sini ya. Nah, Sebelum kita lanjutkan mungkin ada mau yang ditanyakan terkait pembelajaran, pekan lalu? Atau sudah jelas semuanya, insya Allah semua bisa memahami dengan baik? sahabat, bagaimana sahabat? Insya Allah. Ya, insya Allah sih jelas Ustazah. Tapi kalau pas ditanya kadang-kadang masih bingung aja. Oh, ya, kalau itu masih bingung ya. Baik. Baik, kalau begitu kita lanjutkan berarti ya di halaman berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan baru ya, ke pembahasan baru. Yani al-adawatun nasibah, huruf-huruf yang membuat suatu isim itu menjadi mansub. Nah, kalau yang di tabel kemarin di sini. Nah, di sini contohnya huruf yang membuat isim menjadi mansub itu cuman lan ya, contohnya hanya lan. Nah, di sini kita didetailkan bahwa di sini ada beberapa huruf yang menjadikan suatu isim suatu fi'il mudhari ya. Suatu fi'il mudhari itu menjadi mansub. Yang pertama ada huruf an. Nah, an ini tidak memiliki makna khusus. Ya, artinya nanti an itu bisa sebagai masdariyah sebentar. Nah, sini ya. An tidak mempunyai arti khusus dan berfungsi sebagai pemisah dua kata kerja. Jadi, kata kerja itu tidak bisa berurutan ya, harus ada pemisahnya. Nah, an di sini fungsinya itu sebagai pemisah dua kata kerja. Nanti di sini an bisa menjadi eh, huruf nasab, terus kemudian dia juga sebagai masdar, ya. Kemudian kalau nggak salah satunya taukid, Allah alam mana lupa ya. Jadi contohnya, ana uridu an azhaba. Saya mau pergi. An azhaba di sini kondisinya dia sebagai apa? Maf'ulun bih. Nah, nanti setelah belajar ini kita akan jelaskan di contoh kitab lain ya. Ana uridu an hadaba. Seandainya tidak ada an, maka ana uridu azhaba. Maka ini tidak boleh. Tidak bisa ya. Maknanya kurang tepat. Ana uridu an azhaba. An azhaba di sini ya sebagai maf'ulun bi. Saya ingin pergi. Nahnu nuridu an narji'a. Kami ingin pulang. Ya an narji'a di sini dia sebagai maf'ulun bi an narji'a. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi kata setelahnya ada lan ya, yang contoh kemarin. Lan maknanya tidak akan. Maknanya tidak akan. Lan yanjahal kaslanu. Tidak akan beruntung orang yang malas. Kita lihat ya, huruf setelah an, setelah lan, ini semuanya afan. Karena tadi bilang huruf ya, fiil setelah an, setelah lan, itu dia pasti mansub dengan fathah kalau untuk fiil mudhari shahihul akhir. Ya, kemarin kita udah belajar fi'il mudhari shahihul akhir itu terletak pada domir apa aja, Umahat? Ada yang masih ingat?
huwa, ya, anta, ana. Iya, iya, betul, Masya Allah. Satunya lagi? Nahnu. Tabarakallah fi Masya Allah ya. Yang Nani, Masya Allah. Ingat ya, Masya Allah, barakallah fi. Nah, itu adalah fi'il mudhari yang ketika diawali dengan huruf nawasib. Contohnya di sini anlan, dia selalu mansub dengan fathah. Contohnya lagi, lan nu'mina laka. Kami tidak akan beriman kepadamu. Nah, ini di surat Al-Baqarah ya. Lan minalaka hatta narallaha jahratan fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Nah, seperti itu. Itu perkataan Nabi Musa. Berikutnya idan. Nah, jika demikian maknanya. Nah, idan ini eh, kalimat atau huruf ini idan tanjaha. Jika demikian pasti kamu lulus. Sebelum idan ini biasanya dia ada kalimat. Ya, misalnya seseorang mengatakan saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Maka jawabnya ya, jika demikian pasti kamu akan lulus. Jadi ada pernyataan dulu baru kemudian ada jawabannya idan seperti itu. Idan tanjaha, idan taslam. Ya, demikian pasti aku akan selamat. Saya akan berhati-hati ketika mengendarai mobil. Itu ya misalnya. Jika demikian, pasti kau selamat. Nah, ini adalah jawaban dari kalimat tersebut. Kemudian supaya. Kai itu maknanya supaya. Kai tanjaha. Kai tahsula. Ya, tanjaha supaya kau lulus. Tahsula supaya engkau berhasil. Ini adalah huruf-huruf. Oke, lanjutkan lagi. Di sini nanti ada sekitar berapa ya? Tujuh. Kemudian lamul kai. Nah, di sini lam yang artinya itu kai. Artinya supaya. Jitu li'ata'allama. Saya datang untuk belajar. Li'ata'allama. Ya, di sini ta'allama itu artinya adalah ana. Ya, domirnya adalah ana. Saya datang untuk belajar. Kemudian berikutnya liya'budullaha. Ya, agar liya'budullah, agar mereka menyembah Allah. Nah, di sini ya'budu ada waul jamaah. Awalnya ini adalah fiil dari fiil apa? Af'alul khamsah. Ya'buduna. Karena ada huruf li di sini ya yang maknanya kai, maknanya supaya, maka jika af'alul khamsah ini mansub, maka tanda nasabnya dengan hadfun nun. Maka menjadi budu budu Allah atau budu Allah agar mereka menyembah Allah. Kemudian huruf nasab yang keenam adalah lam juhud. Lam mempunyai arti khusus atau tidak mempunyai arti khusus ya? Nggak tahu. Kalau pakai motor jangan kena angin nanti malah kembung perut. Nggak di belakang deh. Buat Ustazah, tertutup mic. Iya, sebentar. Lamul juhud berikutnya ya, tidak mempunyai arti khusus dan berfungsi untuk menyangkal. Biasanya tanda lam juhud adalah lam yang didahului oleh kata makana atau lam yakun. Jadi apabila didahului oleh ma, maka huruf kalimat setelahnya itu fiilnya adalah fiil madhi. Kalau lam, ya berarti fiil setelahnya adalah fiil mudhari. Karena yakunu, karena itu fiil madhi nakis. Fiil mudhari'nya adalah yakunu. Berikutnya dan di sini contohnya untuk lamul juhud. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakunillahu liyaghfira lahum.
Kata yaufiro. Di sini diawali oleh huruf lam. Nah, sebelumnya ada kata lam yakun. Nah, maka ini namanya adalah lamul juhud ya. Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya, lam yakun. Jadi nggak ada makna khusus seperti an tadi ya, Umahat. Yang membedakan lamukai dan apa namanya kai yang membedakan dengan lamukai. Kalau lamukai itu tidak didahului dengan lam yakun dan tidak didahului dengan makana. Berikutnya contoh kedua, makana Allahu liyu'adzibakum ya, makana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan menyiksa mereka. Ya, karena di dalam sini ada manafiyah, maka maknanya adalah tidak akan. Terakhir adalah huruf hatta, yakni sehingga. Hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga mereka mendengar firman Allah. Sehingga dia mendengar firman Allah. Yasma'a. Ya, hatta yasma'a kalam Allah. Setelah huruf hatta, jadi hatta ini nanti selain dia menjadi huruf nasab, dia juga bisa menjadi huruf jar. Kalau kalimat setelahnya itu isim, maka dia adalah huruf. Tapi kalau kalimat setelahnya adalah fiil, maka ini adalah huruf penasab. Ya, hatta yarji'a, hingga dia pulang. Ya, di sini semuanya yasma'a, yarji'a, dia semuanya mansub dengan fathah. Begitu juga yaghfira, yu'adziba, itu semuanya mansub dengan fathah. Kita lanjutkan lagi. Huruf-huruf yang telah disebutkan di atas ya, an, lan, idzan, kai, lamul juhud, dan hatta itu adalah huruf-huruf nasbin atau huruf penasab yang fungsinya membuat fi'il mudhari menjadi mansub. Adapun tanda nasabnya tidak selamanya dengan fathah ya Umahat, karena kita kemarin udah pelajari kalau af'alul khamsah itu tandanya seperti apa, kalau mu'tal juga seperti apa. Nah ya, jadi bisa saja dengan selainnya, yakni yang pertama itu mansubnya untuk fi'il mudhari sahihul akhir dengan fathah. Mansubnya untuk fi'il mudhari af'alul khamsah dengan membuang huruf nunnya. Kalau untuk fi'il mudhari mu'tal akhir alif ya, berarti fathah muqaddarah. Kalau mu'tal akhir wawu dan ya, berarti fathah dhahirah. Tanda-tanda fathahnya nampak. Jadi bisa dipahami sampai sini, Mahat? Sebelum kita masuk ke latihan. Ya, Afwan intinya Ustazah, kan ada lam dan ma itu tidak berubah ya, liyaghfiro gitu ya. enggak. Jadi liyaghfiro. Karena Ya. Jadi lam ini menjazmkan fi'il setelahnya. Fi'il setelah lam ini apa? Yakun. Ya, di sini kenapa dia kasroh? Karena iltiqa'u sakinain, bertemunya dua sukun sehingga nunnya di sini diharokati kasroh ya, lam yakun. Nah, ini yang yaghfiro ini tetap yaghfiro, nggak yakfir, karena ada huruf lam yang menjadikan ciri lam ini adalah lamul juhud atau lamul kai. Maka lamul juhud itu didahului oleh lam yakun, seperti itu. Jadi dia tetap mansub karena disebabkan oleh huruf lam ini, bukan huruf lam yang pertama, huruf li ini ya. Kalau satu huruf itu iya. disebutnya alamu. Nah, ini liyafiro ini dua kata Umi, bukan satu kata. Ya. Li dinyaghfiro gitu ya. Li yaghfiro lahu. Nah, liyafirola sebentar ya. Itu dari kata li kemudian dengan Yaghfiro. yafiro. Ya, jadi yang menjadikan mansub itu bukan huruf lamnya yang ini, bukan. Ya, tapi huruf lam di sini. Gitu. Jadi Pak, ya, insya Allah. Jadi di depan sini ya, huruf itu di sini. Di sini ya. Lam yang ada di situ. Adapun yang lam yang di depan itu yakuni itu menjazmkan fiil setelahnya.
Awalnya yakun, ya ini sukun, di sini sukun, ya. Karena iltiqau sakinain bertemunya dua sukun, sukun di nun dan sukun di alif. Maka nunnya diharokati kasroh. Itu ya proses terjadinya kenapa dia kasroh. Tamam. Bisa dipahami, Mahat? Insya Allah ya Intinya di sini itu kita cuma dikenalkan dengan huruf-huruf yang membuat nasab suatu fiil. Jadi, Ummahat kalau bertemu dengan huruf-huruf tersebut yang disebutkan tersebut tadi, an, ya, lan, idan, ya, an, lan, idan, kai, lamul juhud, hatta, ya, ada 7 aja kalau di sini. Lebih mudah untuk kita mengingatnya insya Allah. Kalau di kitab lain ada yang terdiri dari 10. Ya. Nah, itu artinya menjadikan fiil mudhari setelahnya menjadi mansub. Nah, untuk tanda nasabnya kemarin kita udah pelajari di tabel. Nah, ini jadi kembali ke sini. Artinya huruf-huruf tersebut ya, huruf penasab itu tidak cuma lan ini Ummahat. Ini bisa diganti dengan an, bisa diganti dengan idan ya, idan bisa diganti dengan kai, bisa diganti dengan lamul kai, artinya lamul kai berarti itu li ya. Li, kemudian lamul juhud. Nah, seperti itu. Kalau lamul juhud itu berarti juga nanti li. Li begini. Ya, misalnya tadi itu liyu'adziba, liyaufiro. Nah, semuanya itu adalah lam. Nah, nanti cara membedakan apa bedanya dengan lamul kai atau lamul juhud. Kalau lamul juhud berarti kata sebelumnya ada makana atau lam yakun. Seperti itu. Jadi nggak usah bingung-bingung dulu ya, nggak usah bingung-bingung dulu. Intinya 7 huruf tadi itu yang menjadikan fi'il mudhari menjadi mansub. Nah, adapun tanda nasabnya kalau fi'il mudhari sahihul akhir dengan fathah. Kalau untuk af'alul khamsah dengan membuang huruf nun. Ya, kalau untuk satu lagi mu'tal akhir alif dengan fathah muqaddarah. Kalau untuk mu'tal akhir wawu dan ya adalah fathah zahirah. Ya, supaya lebih jelas kita masuk ke latihan sini saja. Nah, silakan. Ini sudah ada jawabannya. Ada yang sudah menjawab secara personal? Silakan Ummahat yang hadir menjawab. Udah ada contohnya Ustazah. Ayu minu gitu ya. Ya, jadikanlah fiil-fiil di bawah ini menjadi mansub ya. Di sini berarti ada huruf an, kai, ma, li, hatta, tardo, tan, walan, li, lam yakun, hatta, dan ya. Baik. Silakan, siapa yang pertama? Umi Ayan. Iya, silakan. Yukmin menjadi Ayu minu. kalau begini nggak usah dipakai baca pakai tajwid ya, biasa saja. An yu minu. An yukminu idhar. Nah, di sini An tanda yu minu. tanda nasabnya apa? Doma. Nah, ini berarti belum paham Umi. Ya. Minuna itu fil apa? Fiil yu'minuna. Fiil mudhari ya, Ustazah. Apa? Mudhari apa? Yu'minun fiil madi. Yu'minu ta'min. Fiil mudhari apa ya? Ayo, tadi katanya sudah paham. Paham. Enggak. Mudhari mutal apa? Bukan mutal akhir yang ada alif wawunya. Iya itu Ustazah. Kalau Sohibul akhir, sohibul akhir ya. Sohihul akhir maksudnya. Nah, coba kemarin pengertian ada menulis nggak? Mencatat nggak kemarin ini? Salah ada Ustazah. Kemudian udah mencatat nggak panjang lebar tuh yang penjelasan panjang lebar tuh. Yang anak ketikkan di screen, kemudian ada yang men-screenshot juga Umi ini pindahnya.
Aib, coba ada yang bisa menjelaskan fi'il mudhari shahihul akhir itu apa? Coba Eyang Nani. Hmm. Aku kan kemarin waktu itu nggak masuk Ustazah. Oh, nggak Eh, masuk. yang di ini dengan Soibul akhir. Sahihul. Sohi, Sahihul. Sahihul akhir. Sohibul akhir itu Mm-mm. eh, yang aduh, Ustazah belum salah kali. Yang Nggak apa-apa. yang bukan di ini dengan huwahia itu tuh. Ya Ustazah. Nah, Anta fi'il anti mudhari shahihul akhir adalah fi'il mudhari yang tidak diakhiri oleh huruf ilah. Huruf ilah itu ada alif, wawu, dan ya. iya. Dan juga tidak diakhiri dengan alif isnain yang menunjukkan huma atau antuma. Ya, juga tidak diakhiri dengan wawul jamaah, domir hum atau antum. Kemudian juga tidak diakhiri dengan yaul mukhattabah, domir anti. Seperti itu yang dimaksud dengan fi'il mudhari shahihul akhir. Ada pada tasrifan yang keberapa? Ada pada domir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Ada 5. Sampai sini masih sudah ingat Om Yayan? Ingat Ustazah. Iya ingat. Terus taib. Sekarang yuk Jadi kembali ke yang pertanyaan. Yuk minuna di sini fiil apa? yuk minum fiil yuk dari yuk minum. Berarti fiil madi ya Ustazah. Kalau huruf yang mansub, majzum, fiil yang mansub atau majzum itu bukan dari fiil madhi, tapi Fiil dari fiil mudhari. mudhari. Iya, jadi fiil madhi udah ditinggalin aja, tidak perlu Oh, dibawa-bawa tinggalin lagi. aja ya. Fiil Mm-mm. mudhari. Berarti yu'minuna ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari af'alul khamsah. Khamsah. Tandanya apa? Tandanya ada wawul jamaah di sini dan tanda marfu'nya ini adalah fi'il yang marfu' ya yu'minuna. Tanda marfu'nya apa? Dengan subutun nun atau tetapnya nun di akhirnya. Ini marfu'. Tanda marfu'nya dengan tetapnya nun ya adanya nun di akhir. Nah, fi'il mudhari af'alul khamsah ketika ada awawil penasab di sini ada huruf an maka dia menjadi yu'minu dibuang huruf nunnya atau dalam bahasa Arabnya adalah hatfun nuni menghapus huruf nun. Ya, yu'minuna itu mereka beriman. An yu'minuna tidak beriman. Seperti itu. Bisa dipahami di sini, Ummahat? Iya, insya Allah bisa Ustazah. Jadi setiap apa namanya itu masuknya ashabul khamsah ya Ustazah. Jadi kalau Af'alul. af'alul Af'alul. khamsah. Kalau ada Mm-mm. an gitu ya, nunnya yang di akhir itu dibuang ya. Nah, Subutunun. iya. Jadi yuk minu jadi an yuk minu artinya Betul. membuang huruf nunnya subutunun. Mm-mm. Oh, ya. Hatfun nun. Kalau membuang itu hatfun nun. Kalau ada huruf nunnya subutun nun. Tetapnya nun. Kalau dibuang hatfun nun atau membuang huruf nun. Harfunun. Hatfu. Menghapus Hatfunun. hazaf. Hatfunun berarti menghapus nun. Iya. Ya, jazakillah khair Ustazah. Amin. Ya, aku. Silakan berikutnya yang Nani. Hatfun nun. Dan nomor 3, nomor yang mana Ustazah? Saya Ustazah. Taslamin. Oh ya. Oh, Umi Aryati boleh. Ya. Umi Aryati. Taslamina. Taslamina. Menjadi ada huruf K menjadi Oh ya. mm-mm.
Nah, taslamina ini termasuk fi'il apa, Umi? Taslamina fi'il mudhari Ustazah. Mudhari apa? Mudhari eh mansub ya. Fi'il mudhari kemarin dibagi 3. Ya, Sahihul akhir, sabit. af'alul khamsah, mu'tal akhir. Nah, ini kira-kira dari 3 ini Umi pilih yang mana? Eh yang apa? Sabihul akhir. Sahihul akhir. Sabihul Coba akhir. kita lihat ya. Ya. Taslami. Nah, di situ ada huruf nun. Nah, artinya tetapnya nun. Nah, ciri isi fi'il mudhari yang dia tetapnya nun, maka termasuk dari ciri fi'il mudhari apa? Apakah sahihul akhir? Kalau taslamina, ini domirnya apa, Umi? Eh, Dari tas 14 domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Domir yang mana? Nina Tuma ya. Huma ya. Taslamina ini adalah domir anti. Anti ya. Iya, domir anti. Untuk domir anti, antuma, dan antum itu disebut dengan af'alul khamsah. Nah, ciri dari af'alul khamsah ketika marfut itu subutun nun, tetapnya nun. Nah, di sini kita lihat ya, taslamina, nana, ada nunnya, sama kayak yuk minuna, nana, ada nunnya. Berarti di sini bukan disebut sahihul akhir ataupun mu'tal akhir, tapi taslamina disebut dengan af'alul khamsah. Ya, domirnya apa? Anti. Kalau yuk minuna, tadi domirnya adalah domir hum. Nah, seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, taslamina ini kondisinya dia marfu. Nah, ketika ada huruf penasab masuk ke dalam fiil tersebut, yang di sini adalah kai, maka menjadi seperti apa kata taslamina ini, Umi? Apakah taslamuna, kai taslamuna, ataukah kai taslamani, ataukah yang lainnya? Seperti apa? Taslami karena nunnya. Lami. Iya, nunnya Ya, nunnya dihilangkan ya. dibuang ya. Ya, Betul, betul. Mumtaz. Masya Allah, Kak. Menjadi kai taslami. Nah, di sini panjang ya, ya-nya tetap. Naam. Masya Allah, barakallah. Fik, sampai sini bisa dipahami, Umi Ari? Iya, cuman Nah, tadi masukinnya ke antara 3 tuh masih ah, iya, jadi begini, Umi sekalian. Ketika kita menjumpai suatu fiil, di sini fokusnya fiil mudhari ya, jangan dari ke fiil madhi, jangan ke fiil amr. Fiil mudhari saja dulu fokusnya. Nah, kita jumpai fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu yang pernah kita pelajari kemarin dibagi menjadi 3, yakni shahihul akhir, af'alul khamsah, dan mu'tal akhir. Shahihul akhir itu ada pada domir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Kemudian kalau af'alul khamsah itu ada pada domir huma, antuma, dan anti. Ya, wa, antuma, dan anti. Nah, untuk sahihul akhir itu nanti tanda marfu'nya ya adalah dengan dhammah. Dengan dhammah. Kalau af'alul khamsah, khamsah itu 5. Af'alul itu jamak dari fi'lun. Fi'il-fi'il yang 5 ya. Maka di situ tanda rofaknya adalah dengan tetapnya nun atau subutun nun. Nah, yang ketiga ada fi'il mudhari mu'tal akhir ya. Mu'tal akhir. Nah, mu'tal akhir ini ada yang mu'tal akhir alif, ada yang mu'tal akhir wawu, ya, ada yang mu'tal akhir iya. Ya. Ketika marfu semuanya fiil-fiil ini adalah dengan dhammah muqaddarah ketika marfu ya, dengan dhammah muqaddarah. Nah, sekarang nanti masuk kepada pembahasan mansub. Tadi sudah ya, fi'il akhir itu ketika marfu dengan dhammah, af'alul khamsah ketika marfu dengan subutun nun atau tetapnya nun. Untuk
mu'tal akhir ketika dia marfu dengan dhammah muqaddarah. Ada kata muqaddarah, ditakdirkan dhammah. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada kata akdzibu. Akdzibu. Silakan, yang Nani. Ya. Akzibu. Akdzibu. Nah, akdzibu, yang ini dia domirnya apa? Domirnya anak. Domirnya anak. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi bahwa fiil ini memiliki domir ana, maka kita akan mudah untuk memberikan status pada fiil ini. Dia itu termasuk yang mana dari ketiga ini? Nah, masuknya mana ya? Shahihul akhir, af'alul khamsah, atau mu'tal akhir? Ini muhtal akhir ya Ustaz ya? Kalau mu'tal akhir kan ada huruf alif waw dan ya. Akdzibu ini ada huruf alif waw dan ya-nya enggak? Yang jawabnya betul di awal-awal pertanyaan tadi. Nah, ini sekarang lupa lagi. Nah, akdzibu artinya apa di sini? Akdzibu Lupa Ustaz ya? iya, tadi kan udah yang sebutkan domirnya ana, Iya. iya kan? Nah, berarti kalau Iya. domir ana masuknya mana yang? Apanya? Kalau domir Apa? ana masuknya kemana? Domir anak itu kan shahihul akhir. Iya, shahihul akhir. Kenapa tadi Ayang jawabnya mu'tal akhir? Iya, masih bingung ya. Taib. Akdzibu Iya. itu shahihul akhir. Tanda rofaknya dengan apa? Dengan dhamma. Dengan doma. Ya, di sini kelihatan ya nampak domahnya. Iya. Bu. Kemudian di sini ada huruf atau ada lamul juhud. Li. Ya, diawali dengan kata ma kuntu. Ma kuntu. Li. Nah, kemudian akzibu menjadi berubah apa? Menjadi ini apa? Akzib. Menjadi akziba. Jadi fathah ya. Jadi akzibu fi'il mudhari shahihul akhir ketika dia mansub, tanda nasabnya adalah dengan fathah. Ma kuntu li akdziba. Ya. Ma kuntu li akdziba. Saya tidak akan berdusta. Seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Bisa dipahami, Eyang, atau masih bingung? Masih sedikit-sedikit Ustaz ya. Iya. Tadi Eyang sudah menjawab dengan betul ya. Shahihul akhir itu terletak pada fiil apa aja. Nah, ketika kalimatnya dibalik seperti ini, qadarullah masih bingung lah bahasa. Ya, insya Allah nanti banyak latihan di sini. Nah, lama-kelamaan akan memahamkan kita semuanya. Barakallahu fiik. Baik, lanjut berikutnya. Soal berikutnya tadi. Ini yang Sri, silakan. Umi Sri. Oh Umi Sri. ya, ya Iya. Ahwan. Tadi. Tah Iya, tadi. tadi. Tah. Pertama, Tah. pertanyaannya, Ya. tadi ini masuk kepada fiil yang mana, Umi? Shahihul akhir, af'alul khamsah, atau mu'tal akhir? Sohibul akhir dengan domir anta. Bukan sohibul ya, bukan tapi Sohi. Sohi. Sahih. Oh, Sahih. sohi. Oh, sohi. Iya, coba kita Sohihin.
Kalau sahihul akhir di sini huruf sahihanya yang mana, Umi? Sedangkan mu'tal akhir itu kalau diakhiri huruf-huruf berikut ini alif, wawu, dan ya. Oh Kira di ya, sini. Nah, termasuk fi'il mudhari untuk mukal, muktal ya, Ustaz? Muktal. Mu'tal Oh, itu ila atau penyakit ya. Mu'tal oh, akhir apa? Mm-mm. muktal akhir. Iya, Termasuk itu huruf apa? Ilat ya Ustaz? Ustazah? betul. Yang kalau di mat itu huruf-huruf mat ya. Iya. Alif. Oh, iya. Nah, ini ada kata tah tadi ya. Berarti di sini mu'tal akhirnya fi'il Iya. mudhari tah tadi itu diakhiri dengan mu'tal akhir apa? Alif, wawu atau ya? Ya. Ya, iya. Kenapa kok mu'tal akhirnya ya bukan alif? Kenapa saja? Kenapa huruf Iya. mu'talnya itu ya bukan alif? Hmm? Ini bukan ya ya. Ini alif ya. Alif bengkok apa? Mau surah alif Hmm? bengkok. Alif bengkok ya. Ya jangan berubah lagi, jangan bingung lagi Mia. Benar, diakhiri mu'tal akhir ya. Kenapa? Pertanyaannya untuk tadi memungkinkan ya agar supaya tidak goyah pemahamannya. Iya. Karena huruf sebelumnya adalah berharokat kasroh, jadi di Iya. sini adalah huruf ya, bukan alif. Oh ya. Nah, itu yang perlu diingat-ingat sekali. Tah Ya. tadi di sini mu'tal akhir ya, alasannya itu apa? Alasannya adalah karena huruf Depannya sebelum huruf terakhir itu ada harokatnya kasroh. 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 Nah, Oh jadi seperti matobi gitu saja. iya, kalau Oh ditanya tadi iya. jadi ya, itu dia ininya kasroh ya. Iya. Ya saja. Baik, Ya. berikutnya tadi belum selesai ya pertanyaannya. Tah tadi fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya, di sini kira-kira domirnya apa, Umi? Eh, anta, Anta, apa lagi? anta, Anta anti, atau anta anti, atau anta anta, atau dia, ya, ya, anta, anta ya, atau iya, ya. ya. Di fi'il mudhari'nya termasuk fi'il mudhari marfu atau majzum yang tah tadi. Eh, Berakhiran kasroh itu majajun, majajun, mas, Nah, maju, ini maju, marfu ya. marfu. Oh, Kenapa, Bu? Jadi semua fiil yang terletak di awal ke suatu kata dan tidak ada huruf yang menjadikan fiil tersebut berubah menjadi mansub maupun majzum, maka kembali ke asal, yakni fiil mudhari tersebut adalah fiil mudhari yang marfu. oh marfu, Tah tadi ini marfu, tanda rofaknya dengan apa, Umi? marfu, marfu dengan marfu doma. Marfu dengan domah muqaddarah ya. Oh Jadi diperkirakan betul. Iya, doma. diperkirakan doma karena kita tidak membacanya tahtadiyu. Nah, kenapa? Iya. Karena dibaca tahtadiyu dengan harokat doma dianya itu sikol atau berat ya, berat. Hmm. Sehingga di situ ditakdirkan domah. Aslinya memang tahtadiyu, tapi kita tidak membacanya tahtadiyu. Dibacanya adalah dengan tahtadi. Tadi jadi Maka diperkirakan nah, muqaddarah. tadi itu adalah fi'il mudhari mu'tal akhir yang mana tanda rofaknya adalah dengan dhamma muqaddarah. Seperti itu ya kesimpulannya. Kemudian di sebelah kirinya, nah ini pertanyaannya. Ada Ya, huruf li di sini ya. Li. Di sini namanya adalah lamul kai, artinya supaya atau untuk. supaya Maka untuk ketika fi'il mudhari mu'tal akhir ya didahului oleh huruf penasab li. Nah, ini menjadi apa, Umi? kurang jelas saja, belum paham. Oh, ya. Jadi ketika ada huruf-huruf penasab, ini fi'il mudhari'nya menjadi li tahtadia. Hmm. Tahtadia.
Tadiyah. Dia Hmm. menjadi mat dan tanda nasabnya adalah dengan fathah. Fathah. Nah, masih bingung Umi Sri? Linya sendiri tuh huruf jar ya, itu saja. Kan, di sini huruf nasab. Nah, Oh, huruf nasab karena dia masuk ke dalam fiil, ya. oh, Sebentar ambil minum. Ya, kita lanjutkan. Jadi untuk membedakan lam di suatu kalimat masuk ke dalam huruf jar atau huruf penasab, maka kita lihat kata setelahnya. oh, Kata setelahnya adalah isim, ya, betul. Lam adalah lam huruf jar. jar. Tetapi ketika kata setelah huruf lam ini adalah sebuah fi'il, maka itu disebut dengan lamul kai, ya, lam yang artinya supaya, ya, Lam. seperti itu. Nah, tahtadiyah, ya, tahtadiyah di situ fil mudhari yang mansub, fil mudhari mu'tal akhir yang mansub, maka tanda nasabnya adalah dengan fathah, ya. Jadi fathah itu paling ringan sehingga dia bisa dibaca. Tahtadiyah. Beda dengan yang marfu tadi, ya, karena berat sehingga dia ditakdirkan dhamma. Kalau yang ini fathahnya adalah zahirah, fathahnya nampak dan bisa dibaca. Jadi tahta dia. Iya, betul Umi. Ya-nya berharokat, ya. Jadi tahta dia. Ya. Barakallah. Lanjut Ya, berikutnya. saya kira Naro. saja. Naro. Yang Kembali ke pertama lagi kali ya Ustazah. ya, betul. Hanya 4 ya yang hadir ya. Ya, Nah, naro jadi hatta naro. sebelumnya naro ini termasuk fi'il apa? Fi'il dari mu'tal akhir karena ada huruf ilatnya ya. Huruf ila apa? Ilat ya, Ila apa? ilat ya. Alif, Karena alif apa nah, ya? huruf alif. Ya, Umi. Huruf alif, Lihat alif. huruf sebelum huruf mu'tal ini apa? Kalau sebelumnya dia adalah huruf yang berharokat fathah, berarti di sini mu'tal akhir alif, ya. Nah, ini domir apa Umi? Naro. Domirnya apa? Huwa ya. Domirnya nahnu. Oh, nah. Nah. Domirnya ini, iya, paling mudah untuk kita ingat itu kalau domir ana dan nahnu. Ya, pasti di hamzah atau nun. Ya, naro. Kami melihat, kami sedang melihat. Kemudian ketika dia marfu tandanya apa? Tandanya domah muqaddarah ya Ustazah. Muqaddar. Domah muqaddarah. Iya, mantan. Kemudian kita dimasuki hatta. Hatta naro. Tandanya apa? Tanda nasabnya? Tanda nasabnya tadi domah muqaddarah. Tanda nasab adalah fathah muqaddarah. Berarti fathah. iya, astagfirullah. Fathah muqaddarah. Iya, kalau nasab fathah muqaddarah. Mansubnya Kalau fathah muqaddarah. nah, barakallah. Barakallah jazakallah khair Ustazah. Amin wa iyyakum. Berikutnya kata taddo. Silakan, Umi Ari. Ya, baik Ustazah. Tardo
itu Tar juga tar ya tardo Ambil termasuk, apa? termasuk ke mukhtal akhir. Nah, mu'tal akhir apa? Domirnya anta, Domirnya anta dan hi. anta ya, Anta dan hiya. iya Ada ya. dua. Mu'tal akhir apa? Alif, waw atau ya? Alif Mu'tal akhir alif. Kenapa mu'tal akhir alif? karena sebelumnya fathah, Fathah. fathah. Iya. Nah, tanda rofaknya dengan apa? eh Waknya wow ya, Tanda rofaknya seperti naro tadi. Naro tanda rofaknya dengan rafanya apa tanda ya, rofak. domah, Domah, mukot, qaddaroh, domah muqaddaro ditakdirkan domah. Ya, domah. Tarbo'u itu kalau kita harokati menjadi domah, dia bukan alif lagi, tapi yang bisa diharokati adalah ham. Wow, hamzah ya. Iya, maka di sini disebut litaat disibukkan dengan keadaan atau kondisinya ya karena alif tidak pernah bisa diharokati ya Ya. tardo. Kemudian dimasuki oleh huruf penasab pelan maka menjadi apa? Walan tardo Tetap ya ya. tardo panjang. Tanda nasabnya dengan Apa tadi ya? Hamzah muqaddarah ya. fathah Fathah muqaddarah. dengan fathah muqaddarah. Nah, barakallahu fiik mumtaz. Ini kata tanjahani. Silakan yang nani. Tanjahani Tanjahani, itu fi'il apa Umi? tanjahani apa lul khamsah? Af'alul khamsah. Tandanya apa di sini? Tandanya alif nun. Alif nun. Di sini domir apa Umi? Tanjahani. Domir ini. Mm-mm. Domir anta. Domir huma dan antuma. Ya. Domir huma dan antuma. Huma untuk mu'anas, antuma untuk mu'anas dan mudzakarnya. Taib. Kemudian dia marfu. Tanda rofaknya dengan Marfu dengan alif. tanda rofaknya dengan subutun nun atau tetapnya nun. Ini sama minu tadi. Sama kayak yuk minu. Nah, kemudian diawali dengan huruf li ya di sini namanya adalah lamul kai. Maka menjadi li Di tanjaha. li tanjaha ya. Dengan tanda nasabnya dengan apa? Alif. Tanda nasabnya dengan membuang huruf nun sama dengan yang yu'minu tadi. Iya. Sama dengan yang taslami tadi ya. Jadi ini sama karena termasuk dari af'alul khamsah. Barakallahu fiik. Berikutnya silakan kata yashrabul khamra. Nomor 4 Umi Sri. Baik saja. Ya, kata yashrabu ya. Di sini yashrabu ini fi'il apa Umi? Fi'il mudhari. Mudhari apa maksudnya? Fi'il mudhari. Maksudnya dengan dengan domir apa gitu? Nah, antara ketiga ini yang Oh mana? iya, iya betul. Yasrobu, yasrobu, yasrobu. Dengan adanya wow ya Ustazah. Coba Mukhtar akhir. ini yang mana? Mukhtar akhir. Apakah ada huruf wawu di sini? Ada huruf wawunya di sini? Oh nggak ada. Domah deh. Domah. Sohihul akhir. Bagus. Nah, sahihul akhir ya. Ya, syarabu itu sahihul akhir. Domirnya apa Umi? Dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Ya. Mm-mm. Huwa.
Iya, mumtaz. Bagus. Ahsan. Iya, ini domir huwa ya. Huwa Ya, yashrabuna. Ini keadaannya dia marfu. Tanda rofanya apa Umi yashrabu ini? marfu dengan domah. Mumtazah. Bagus ya. Yashrabu marfu dengan dhammah. Nah, kemudian dimasuki dengan lamul juhud ya. Di sini ada kata lam yakun, berarti di sini ada lamnya lagi li. Nah, Lam maka yakun. menjadi apa ketika majzum? Ketika majzum. Ketika dia mansub Lam menjadi lam yakun li. Yasrabunya berubah menjadi apa? sebentar. Li supaya ya Ustaz. Iya, li ro Liro. Li Nah, saba. nya berubah harokatnya menjadi fathah karena ada li ya. Lam Ya. yakun atau lam yakuli yashraba khamra yashrabal khamra. Nah, di sini fi'il mudhari shahihul akhir dhamir huwa ketika dia mansub tanda nasabnya adalah dengan fathah. Baknya yang awalnya dhammah harokatnya berubah menjadi fathah. Yasroba. Yasroba. Nah, dua soal lagi kata yusolli, silahkan. Ulangi lagi. Yusolli sama itu tadi mu'tal akhir ya Ustazah. Mu'tal akhir apa Umi? Mu'tal akhir berakhiran huruf ilat alif ya. Yusolli. Yusolli apa ya? Berarti Ya. mu'tal akhir ya, karena di Ya. sini harokatnya kasrah bukan yusollah, tapi yusolli ya. Nah, Yusolli jadi kasrah kasrah. berarti mu'tal akhir ya. Marfu'nya dengan apa tanda marfu'nya? Tanda rafa'nya? Yusolli Yusolli apa namanya? Muqaddaro ya. Muqaddaro Rafa'nya adalah fathah. dhammah muqaddaro. Kenapa Muqaddaro. dhammah muqaddaro? Karena dia sikol atau beratnya dia ditakdirkan dhammah. Tapi kemudian ketika dimasuki huruf penasab hatta maka menjadi lan hatta Yusolliya gitu ya. iya hatta yusolliya. Tanda nasabnya dengan Dengan fathah. dengan fathah dhohiroh ya. Fathahnya Fathah terlihat. dhohiroh. Fathah dhohiroh. Fathah Nah, dhohiroh. ya yusolli tadi domirnya apa Umi Yayan? Yusolli domirnya huwa huma. Anta ya Ustazah. Domirnya huwa ya, domir Huwa. huwa. Nah, Yusolli huwa. iya. Barakallahu fiik Umi Yayan. Kita lanjutkan. Seterusnya saya Ustazah. Umi Ari silakan. Nad'u itu di sohibul akhir, domirnya nahnu. Ya, ini bukan sahihul akhir ya, tapi mu'tal Ini. akhir ini. Oh, Mu'tal akhir. mu'tal akhir. Domirnya nahnu. Ya, mu'tal akhir apa ini? Huruf akhirnya apa? Mu'tal akhirnya apa? Mu'tal akhir nahnu. Domah ya. Wow. Iya, mu'tal akhir domah. Naam. Maafkan keputusan domah. Mu'tal akhir wawu ya. Ya, Karena wow. huruf sebelumnya adalah domah. Domah. Jadinya nahnu mumtaz. Nah, ketika dia marfu tanda rafa'nya dengan Domah. dengan domah muqaddaro ya, domah muqaddaro. Nah, berikutnya lan nade. Nah, berikutnya masuk huruf lan, maka menjadi Lan nada'u wa nada'uwa. Iya, maka tanda nasabnya adalah dengan apa? dengan fathah ya. Dengan fathah dhohiroh ya, Dhohiroh. fathah dhohiroh. Nah, nanti kenapa kita harus memberi fathah dhohiroh atau muqaddaro untuk membedakan dengan yang sahihul akhir. Nah, barakallahu fikuna jami'an, insya Allah nanti pekan depan kita kembali mengulas ini ya, menjelaskan apa-apa yang masih bingung di sini Umi semuanya.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Silahkan dimurojaah kembali, diulang-ulang kembali materi yang udah kita pelajari ya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk memahami pelajaran pada hari ini. Barakallahu fikuna jami'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah khairan wabarakatuh. katsir Ustazah. Sehat selalu ya Ustazah Ibrahim. Barakallahu fiikum. Khair. Syukran semuanya. Sampai jumpa lagi pekan depan.